Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ripal Pakaya. Di sini saya akan bercerita sedikit tentang media sosial. Nah, sebenarnya ada beberapa manfaat dan dampak baik jika kita menggunakan media sosial secara positif. Antara lain, yang pertama menambah teman. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk memperluas jaringan pertemanan kita. Yang kedua, tempat berkomunikasi. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat untuk berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, tempat berbagi. Media sosial bisa dijadikan sebagai tempat berbagi, baik itu berbagi curahan hati, berbagi cerita, maupun berbagi pengetahuan. Yang keempat, berpengetahuan luas. Tanpa sadar, sosmed bisa membuat kita semakin cerdas, semakin banyak informasi yang didapat, semakin luas juga pengetahuan kita. Yang kelima, tempat beropini atau berpendapat. Jika secara face to face, mungkin Anda merasa malu, takut, dan grogi untuk menyampaikan opini. Namun di media sosial, kita bebas menyampaikan pendapat kita tanpa berhadapan secara langsung. Yang keenam, menjadi diri sendiri. Mungkin di dunia nyata Anda lelah menjadi seseorang yang bukan diri sendiri. Nah, di media sosial Anda bisa dengan luas menjadi apapun yang Anda sukai, bahkan menjadi diri sendiri. Nah, itulah beberapa manfaat baik adanya media sosial. Namun kita harus paham, jika ada manfaat baik, pasti ada juga manfaat buruk yang ditimbulkan media sosial. Antara lain, yang pertama hoax dan fitnah merajalela. Dengan majemurnya informasi yang ada di media sosial, hal ini memanfaatkan segelintir kelompok maupun individu untuk menyebarkan berita-berita palsu dengan tujuan dan maksud tertentu. Yang kedua, akun cloning. Media sosial terbesar saat ini Facebook. Pada awal tahun 2018 mengumumkan bahwa sebagian besar pengguna Facebook memiliki akun cloning dan akun palsu. Yang ketiga, banyak mata-mata. Hal yang paling menyebalkan di media sosial adalah dimata-matai. Bisa oleh pasangan atau pacar, keluarga, hingga orang-orang kantor dengan tujuan dan maksud tertentu. Hal ini membuat privasi kita sedikit terganggu. Keempat, kecanduan dengan beberapa fitur yang kekinian di media sosial akan semakin membuat Anda kecanduan. Apalagi kalau nggak update sehari saja. Bisa-bisa Anda dinilai orang yang ketinggalan zaman. Yang kelima, munculnya tindakan kejahatan. Tidak semua orang itu baik di sosmed. Sudah banyak kasus orang-orang yang tak bertanggung jawab menggunakan media untuk berbuat kejahatan seperti penipuan. Nah, dari berbagai manfaat positif dan negatif di atas, membuat kita sedikit paham tentang efek dari menggunakan media sosial. Namun, untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan, berikut ini adalah 10 cara dan tips menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Yang pertama, filter pertemanan. Yang kedua, pasang foto profil sewajarnya. Yang ketiga, pikir dahulu sebelum membuat status. Yang keempat, jangan publis informasi seadanya, jangan bersifat pribadi. Yang kelima, bijak membagikan konten. Yang keenam, bijak memilih informasi yang didapatkan. Yang ketujuh, jangan suka pamer. Yang kedelapan, jangan oversharing atau spamming. Yang kesembilan, selalu punya etika saat berinteraksi di sosmed. Dan yang terakhir, interaksi seperlunya saja. Nah, itulah cerita saya pada hari ini. Jika ada kesalahan,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.